sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak banyak amal baiknya, tapi ada satu amal yang disukai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, boleh jadi amal inilah nanti yang akan menjadi penyebab kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga acara malam mangken saya hadir kadinto para hadirin, moga-moga acara malam mangken bi Gusti Allah pada ti wasilah, pada ti pelantara, pada ti sebab kaangkui etremana aba dalam masuk surgana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Lihat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kadinto para hadirin. Baktona sobung obor kamempe sareng santrena. Santrena kadinto mempe Imam Syafi'i, hai Imam Syafi'i, ma fa'alallahu bik. Du Imam Syafi'i, wahai guruku, napa saya lakonin Gusti Allah ke panjenengan? Napa jawaban Imam Syafi'i? Engkau ria paring nikmat bi Gusti Allah, nyaman bi Gusti Allah. Engkau beri kenangan se nyaman, bahkan sengkok masuk ke dalam swarga na Gusti Allah kadinto enggak mantan deti yereng enggak mantan yereng. Ini kemuliaan Imam Syafi'i yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i. Tanya kipi santrena, wahai Imam, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan nikmat yang sebesar ini? Apakah karena engkau adalah seorang imam? Apakah karena engkau adalah seorang seorang imam madhab? Napa dabun imam punten? Engkau paringi nikmat bi Gusti Allah, paringi kemuliaan bi Gusti Allah, masuk ke dalam swarga na Gusti Allah karena sengkok ngarang bacaan solawat sebadah dalam kitab Ar-Risalah. Subhanallah. Para hadirin, nikah gara-gara bacaan solawat yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Dengan tulisan ini Imam Syafi'i mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benih karena ngarang kitab, benih karena beliau kadinto karena menjadi imam madhab punten, tapi justru di dalam kitab beliau masuk surga mendapatkan kemuliaan dikarenakan beliau mengarang, menulis bacaan sholawat yang ada di dalam kitab karangannya, yaitu kitab Ar-Risalah. Kak Dinto para hadirin, jayen saungkuna orang yang masuk surga Kak Dinto karena imannya, karena amalnya. Enggak kata Imam Syafi'i noles Kak Dinto amal Imam Syafi'i. Anapa? Karena Imam Syafi'i noles dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sebatan kaulah muljaaki toreh, mumpung masih ada umur, mumpung aba kadinto masih senantiasa pelancang umur, sehat bi Gusti Allah, jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadinto merupakan satu kewajiban bagi kita para hadirin sebagai hamba Allah yang harus bersujud, yang harus bersyukur, yang harus melakukan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Napah seelakone kaulah, kalau itu baik akan kembali kepada diri kita. Tapi juga sebaliknya, manakala perbuatan itu jelek juga akan kembali kepada diri kita. Secuil pun Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah ngorangin kecubaan aba, tak pernah ngorangin kebagusan aba. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan catatan itu nanti akan kembali kepada diri kita sekalian. Oleh karena Kak Dinto para hadirin, toreh kaulah sarang ajunan setajah mompong ibadah baktoh, jangan kita sia-siakan untuk senantiasa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih melakukan apa yang dibawa oleh Rasulullah yang menjadi oleh-olehnya di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Arafah salat lema baktoh. Sebab orang Kak Dinto para tantretan dalam kitab Kul Hadihi Sabili terangaki orang seta ngelakonin sholat lema bakto
kadinto luar biasa laknat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Benekun Gusti Allah tapi deeren sedeer sareng kaulah sareng panjenengan kadinto juga melaknat kepada kehidupan kita. Rumah kita yang kita tempati, kalau kita tidak melakukan sholat 5 waktu, rumah kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang ini cepat meninggal dunia. Nika duana orang, duana compok, duana deeren bagi orang-orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu. Oleh karena kadinto toreh le olehna Gusti Kanjeng Nabi, kadinto kita jaga, kita rawat, karena kunci utama kesuksesan seseorang dilihat dari sholatnya. Manabi sholat tapon tak beres, insya Allah satejana ampun tak beres. Para hadirin sebatan kaulah muljaakin, dalam Al-Quran Al-Karim Gusti Allah kadinto para hadirin engak segala bahwasannya Isra wal Mi'raj kita ketahui kadinto merupakan ujian kita terhadap keimanan kita. Gusti Allah kadinto Rahman Rahim, Gusti Allah kadinto lampa, Gusti Allah kadinto niser, saking nisera sateja umat sateja hambana Gusti Allah Subhanahu wa taala paring nikmat bi Gusti Allah. Hatta orang kafir setak bojong se kafir setuju nih paring nikmat bi Gusti Allah. Satejana kadinto karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iman kadinto paring bi Gusti Allah, kadinto bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi orang seiman kadinto orang kehendaki bi Gusti Allah. Mana bi orang tak iman berarti orang kenikah tak kehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi oleh karena kadinto kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah dengan cara kita diimankan oleh Allah, dengan cara kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lahir ke dunia sudah dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kembali kepada Mi'raj. Anapa Gusti Kanjeng Nabi kak dinto Mi'raj. Saungkuna para tantretan banyak nabi-nabi na Gusti Allah sepa Mi'raj. Banyak nabi-nabi na Gusti Allah kadinto ongga Mi'raj kadinto ongga. Cuma ongga na kadinto kan langit tak sampai ke Sidratul Muntaha ke atas. Akatia Nabi Idris juga pernah ongga ke atas. Nabi Ibrahim pun juga pernah naik ke langit. Terangaki dalam kitab Hikam sekarang sarang Al-Imam Syekh Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab kadinto para hadirin Nabi Ibrahim kadinto pernah matur ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, abdina cek teronah ngolatena umat-umatku dari atas langit. Jareng pon nyaman Nabi pasti ekobul bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh Ibrahim bantero ongga ke langit, iya marah. Ongga ongga bi Gusti Allah. Jareng Allah sema ongga ke atas. Dapat ke atas para hadirin. Nabi Ibrahim kadinto ngolatin. Nabi Ibrahim kadinto ngolati umat terus umat Nabi Ibrahim. Umat tipi kadinto yolati dari atas langit. Yolati ya bos bin Nabi Ibrahim. Baktonah Nabi Ibrahim ngolati umat. Alhamdulillah tang umat ngelakonin amal bagus. Alhamdulillah tang umat taat. Kadinto syukur Nabi Ibrahim. Tapi baktona Nabi Ibrahim kadinto ngolati umat ngelakonin maksiat. Nabi Ibrahim ternyata tidak kuat. Nabi Ibrahim kadinto tak sabar sampai nyoon ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bunuh mereka semua. Nekat tuana Nabi Ibrahim lain dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim kadinto nyoon ke Gusti Allah. Ya Allah, bunuh mereka semua yang melakukan maksiat dan jangan engkau bunuh orang yang melakukan ketaatan. Ini kan Nabi Ibrahim. Ngenes Gusti Allah para hadirin. Nabi Ibrahim tak sadar bahwa umat Nabi Ibrahim kak dinto siapa dibanding Nabi Ibrahim.
Seabadi kadinto Gusti Allah. Gusti Allah kadinto ampun abadi neraka sareng swarga. Manabi maksiat ya dina kenengena, manabi taat ya dina kenengena. Kok Nabi Ibrahim berani-beraninya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghanguskan, untuk mematikan semua umat yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking manus sa Gusti Allah kadinto na peded. Gusti Allah kadinto na peded. Karena apa? Karena umat si kurang ajar kadinto juga nan hamba Allah. Ba'dun min ibadillah, sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dadati Nabi Ibrahim kan itu atua coba ka umat tatibi. Karena atua tuan nabi kadin to pasti kabul sareng Allah Subhanahu wa taala. Akhirah pamate setuju umat sing ngelakonin maksiat sareng Allah Subhanahu wa taala karena pernyoona Nabi Ibrahim. Ya Allah kadin to tapi Gusti Allah, hai Nabi Ibrahim, iya jeriatang umat, jeriatang hamba, baan nyoon, baan mentah epaten bising kok karena baan jenabi, karena baan jeriah Khalilullah, karena baan kitang kekasih epate kabeh bising kok umat baan, sekorang ajar jadi. Engkau terotawah derem perasaan baan Ibrahim mundeki anaan baan tibi sepaten. Anekah cikal bakal anapah me Gusti Nabi Ibrahim perintah bi Gusti Allah kaangkui menyembelih putranya karena Nabi Ibrahim pernah nyoon ke Gusti Allah kaangkui nyoon umat sekorang ajar dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Deti Nabi Ibrahim kan itu perintah bi Gusti Allah kaangkui nyembelih putrana. Dorem merasa sakit Nabi Ibrahim. Detina pas era saaki Gusti Allah kadin toh era saaki sareng Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena kadin toh para tantretan jepang gampang andi niat coba ke orang lain. Jepang gampang andi kretek coba ke orang lain. Kalau sesama umat Islam, jo sampai andi niatan coba ke sesama umat Islam. Karena apa? Karena niat orang Islam tako etremah sareng Allah Subhanahu wa taala. Niat cuban kadito tako etremah. Mana bi etremah bi Gusti Allah panjenengan tak bakal epamate bi Gusti Allah kajaba panjenengan merasakan cobaan orang gelek. Merasakan saken atena orang gelek. Mangkana aja panggepang nyakeen atena orang. Kadintoh peristiwa Isra wal Mi'raj. Begitu banyak kebesaran-kebesaran yang terjadi pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Detia perintah bi Gusti Allah Nabi Ibrahim anak tong setongah anak sepaling eka sayang perintah neka kun setong Nabi Ibrahim para hadirin tudara memempas anak Nabi Ibrahim ke sejagat tudara anak Nabi Ibrahim mun banyak pas perintah bi Gusti Allah akadia Nabi Ibrahim nyoon ke Gusti Allah Subhanahu wa taala kaku nyoon paten sateja tuta semaputan Nabi Ibrahim. Nih ke para hadirin luar biasa cinta Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena kadin toh toreh kalaban badana Isra wal Mi'raj japang kempang kaula sarang panjenengan sedaja kadin toh andi niat coba kepada sesama umat karena niat coba sebada iya kadin toh suatu ketika akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena kadin toh para hadirin toreh kaula sarang ajunan sedaja matepa aba jayan saungkuna aba kadin toh sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun karena umur Rasulullah tidak lepas dari sittin wa sab'in. Sebelum kita mencapai kepada umur 60 dan 70, marilah kita mempersiapkan diri agar supaya nanti pada waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah siap dengan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadinto Nabi Ibrahim, kembali kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim manabi ngolati umat tangelakonin tusa cermat Gusti Kanjeng Nabi Ibrahim kadinto.
tapi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah yang menjadi cikal bakal tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ebaktonah Sayyidina Abi Thalib atingkal umur, Sayyidah Khadijah atingkal umur, semua tabing sesena Gusti Kanjeng Nabi, tabing sesena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Kak Dinto pernah minta tolong ke setong kabilah. Nyamanah kabilah Sakif. Kabilah Sakif Kak Dinto bada daerah Taif. Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto minta tolong. Kenapa minta tolong? Karena pendamping Rasulullah Kak Dinto ampun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah ampun sobung umur. Manabi pada Sayyidah Khadijah istri termulia Kak Dinto Rasulullah berjuang saya sobung orang kafir Kak Dinto saya ganggu Rasulullah tapateh serasara kibada Abu Thalib kibas ngabas orang kafir aganggu Rasulullah. Tapi sebadana tebana kedua orang Kak Dinto makin hebat permusuhan, makin hebat penghinaan orang kafir, makin hebat gangguan orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah Rasulullah minta bantuan ke orang Taif. Dapat ke Taif, dapat ke kabilah Sakif, minta pertolongan Gusti Kanjeng Nabi. Hai kabilah Sakif, tore tolong sengkok. Rasulullah Kak Dinto minta tolong sopaja bantoh perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Bukan bantuan yang diberikan oleh kabilah Sakif, justru malah hantaman batu. Doti Gusti Kanjeng Nabi nyon tolong depak Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto sampat sarang batok, sampat sarang taina ontah, sampat sarang ngenge. Apa yang terjadi? Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto para hadirin tidak seperti Nabi Ibrahim yang melihat hamba-hambanya, yang melihat umatnya melakukan kedurhakaan langsung minta kepada Allah agar supaya dibunuh. Tapi tidak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru umat yang seperti ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang mulia, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi. Detimun Gusti Kanjeng Nabi lah salah, Gusti Kanjeng Nabi kadi itu tak meles. Gusti Kanjeng Nabi kadi itu adua ke Gusti Allah, nyon ke Gusti Allah supaya pabeli kecuban kadi itu. Lama labi Gusti Kanjeng Nabi punten tuaki iti supaya paring hidayah bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Neka separlo ero sarang kaula sarang panjenengan setuju. Kalau kita dicaci maki bukan harus kita balas cacian itu dengan cacian. Kalau kita dipukul bukan harus kita balas dengan pukulan. Justru sangat mulia di hadapan Allah. Manabi kita balas dengan sopan santun, kita balas dengan doa, karena semuanya yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah seamal setajana. Oleh karena Kak Dinto para hadirin, sia-sia Rasulullah datang ke kabilah Sakif ternyata tidak membuahkan hasil. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto pleman ke Mekah boleh artena dihibur. Dati ampun tinggal sarang Khadijah, tinggal sarang pamannya. Kak Dinto minta tolong ke kabilah Sakif, Kak Dinto juga nanti tolong, justru malah mendapatkan hantaman batu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duh Muhammad, baan cek ni serah, baan cek menderita nongku. Ayo setiatur. Ini kabaratan tretan. Deti epatur bi Gusti Allah. Deti epatur epaungga ke langit. Kawisata. Deti takung nangkung benetur Jogja, benetur Wali Songo, benetur tur Wali Lima benih, tapi tur lintas alam. Tur dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa sampai ke Baitul Muqaddas, langsung naik ongga ke langit setong sampai ke petok,
langsung ke hijab terus ke arah sampai ke mustawan. Disitulah Isra wal Mi'raj. Rasulullah atur agung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga syahadir pada malam hari ini, moga-moga sareng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang si oleh rahmat pasti ngelakonin dua hal segala. Orang si oleh rahmat dari Allah pasti ngelakonin dua hal segala. Napa dua hal segala? Dua hal segala kadinto pasti iman, pasti andi amal andi amal baik. Sebab dimin pada para hadirin terangake dalam kitab Rahmatul Ummah sebadah sekarang sareng Sayyid Alwi Al-Maliki akhir-akhir kitab kadinto bada karangan karangan beliau yang menerangkan tentang seorang ahli ibadah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 500 tahun. 500 tahun ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengah tase di tengah lautan kadinto ibadah 500 tahun. Ada siapa ringi deer cukup. Kadinto 500 tahun ibadah ke Gusti Allah. Pada waktu itu datanglah malaikat menanyakan, "Hai abid, baan masuk surga diria apa karena amala, apa karena rahmat Allah?" Oh enggak, engkau masuk surga karena amalan engkau. Engkau tak masuk surga lebat rahmat karena amalan kau banyak 500 tahun. Subhanallah. Nah pada bunuh Gusti, hai malaikat kebala, abid jadi ahli ibadah 500 tahun pemasuk ke neraka. Ya Allah, soropa masuk ke neraka na Gusti Allah. Ini kata sanggup. Ademo kak itu. Bah, mepa masuk ke neraka jangkola ibadah 500 tahun. Bi malaikat kabala ke Gusti Allah. Bi Gusti Allah soro okor. Malaikat okor. Orang jadi okor nikmat bareng ibadah na nikmat mata okor. Ternyata para hadirin okor kalaban nikmat mata ini kata mampu. Kala ibadah na. Okor kalaban nikmat sehat kala ibadah na. Karena apa? Orang kadito bisa ibadah karena paring nikmat sehat. Orang bisa ibadah karena paring nikmat sehat sareng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Manabi tak paring nikmat sehat tak bisa ibadah ke Gusti Allah. Akhirnya sadar orang ahli ibadah kak dinto para tintretan engki Gusti Allah dan kula sadar dan kula masuk surga tak lebat amal dan kula, tapi dan kula masuk surga lebat rahmat tak ajunan. Moga-moga abdi kak dinto paringi rahmat sareng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tan sikela orang menpon oleh rahmat, insya Allah orang kak dinto paringi iman sareng Allah, paringin kekuatan keangkui melakukan amal baik. Para hadirin sebadan kaulah mulya aki, moga-moga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah, sebagai amal yang baik, sebagai amal yang bisa memasukkan diri kita sekalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin mungkin sekak dinto bisaos separlo pada pak sareng badan kaulah kurang lebih nah badan kaulah nyoon sapora seraja-raja nah manabi pada hal-hal sekorang nyamporna aki, pada hal-hal sekorang pas keatina panjenengan sedaja. Pada dasarnya napa pada pak sarang badan kaulah kak dintoh ngajari abad tibi manabi pada manfaatah, moga-moga etrema sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dari badan kaulah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.